91.1 FM Radio, Business and Entertainment Station. Tapi di kesempatan ini Ratu tuh ditemenin sama kakak kece nih dari Ikam Lam Team. Sebelumnya mungkin sobat bisnis penasaran ya, apa sih itu Ikam Lam Team? Tapi sebelum Retno ngebahas apa itu Ikam Lam Team, Retno mau kenalan nih sama kakak-kakak kecenya. Mulai dari yang sebelah kanan Retno nih mungkin. Boleh kenalan, ini siapa namanya, Kak? Perkenalkan ya, nama saya Kak Ari Wahyudi, nama lengkapnya. Ari. Ari tuh kegiatan sehari-harinya apa tuh? Kalau kegiatan sehari-hari kuliah sih, Mbak. Kuliah, semester berapa tuh, Ri? Semester ganjil. Intinya ganjil ya, berapapun intinya ganjil. Kalau boleh tahu prodi apa tuh? Kalau dari prodi Teknik Mesin, Mbak, Unila. Teknik Mesin Unila. Wah, intinya ganjil ya. Iya. Kalau yang sebelahnya nih kakak yang kece satunya nih, nah, boleh kenalan nih Kak. Oke, perkenalkan nama saya Handrian. Iya, Handrian. Kebetulan saya kuliah di Unila juga, sama ya. Unila juga, jurusan ilmu pemerintahan, sama semester ganjil juga. Cuma lebih tepatnya kalau saya semester 7 gitu. Oh gitu ya. Iya. Udah mendekati akhir banget ya ini. Insya Allah. Ini panggilannya Handrian. Oke, Handrian dan Ari. Ini tuh dari Ikam Lam Team gitu ya. Iya. Jadi Ikam Lam Team itu kalau boleh tahu apa sih Kak? Ini Kak Ari. Ikam Lam Team. Kalau Ikam Lam Team itu kan kepanjangannya Ikatan Mahasiswa Lampung Timur. Itu sebuah organisasi yang mewadahi mahasiswa yang berasal dari Lampung Timur yang melanjutkan di perguruan tinggi baik dari yang berasal kuliahnya di Lampung Timur sendiri maupun di luar Lampung Timur sendiri. Dan kebetulan juga teman-teman dari Ikam Lam Team sendiri banyak yang dari Unila, UIN, terus dari Metro juga banyak kan, dari yang universitas di Lampung Timur juga ada kan. Jadi kayak ikatan mahasiswa tapi untuk bagian wilayah Lampung Timur gitu ya? Iya. Jadi untuk isinya itu mahasiswa yang domisilinya asli dari Lampung Timur. Oh ya, kalau boleh tahu itu tuh untuk maba atau untuk yang udah semester tengah atau semester akhir gitu? Kalau Yari. untuk cakupannya itu semuanya sih, semua mahasiswa yang dari Lampung Timur, nggak harus dia maba ataupun udah semester akhir. Kalau mau join aja. Join aja gitu ya, kuy aja gitu ya. Kalau mau jadi kan nggak ada ketentuan ya mau maba atau bukan gitu ya. Yang penting intinya domisilinya di Lampung Timur gitu ya. Kalau selain itu nggak diperbolehkan ya? Yang luar dari Lampung Timur. Ya. Kalau bilang nggak boleh ya boleh-boleh aja sih gabung kegiatan. Tapi kalau untuk pendataan di dalam pendataannya nggak bisa ya gitu ya. Oh iya. Kalau Ikam Lam Team itu fokus pertama kalinya tuh kemana sih gitu, kayak kegiatan bakti sosial atau apa gitu? Boleh dijawab nih sama siapa nih? Sama siapa namanya? Handrika ya? Handrian. Siapa itu Handrika? Sebenarnya kalau Ikam Lam Team sendiri banyak fokusnya ya, karena ada 5 departemen juga. Yang pertama itu ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi di departemen ini yang mengurusi semua pengurus dari Ikatan Mahasiswa Lampung Timur. Jadi ada jenjangnya, dari Kesatria Muda itu yang baru masuk, yang maba 2020. Kemudian ada staff itu yang sudah masuknya itu ketika di awal kepengurusan kita di 2020 ini. Itu. Kemudian ada pimpinan, yakni ada presidium inti, kemudian ada kepala departemen, sekretaris departemen, dan koordinator kampus. Itu untuk Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian ada Departemen Pendidikan dan Kepemudaan. Kebetulan saya kepala departemennya. Jadi departemen ini yang membidangi segala bentuk pendidikan edukasi, khususnya kepada teman-teman yang masih sekolah ataupun masih di jenjang SMA di Lampung Timur gitu. Kepemudaan sendiri ya ini untuk program-programnya nanti ada futsal ya, nanti kita bahas ya sedikit ya, terkait futsal dan masih banyak lagi sebenarnya kalau untuk program-program kepemudaan, diskusi-diskusi terkait pemuda yang ada di Lampung Timur. Kemudian ada Departemen Komunikasi dan Informasi. Jadi ini yang memegang segala media informasi dari Ikatan Mahasiswa Lampung Timur. Kemudian ada Departemen Sosial Masyarakat,
Ini jelas ya, sesuai dengan namanya sosial masyarakat, artinya langsung terjun ke masyarakat gitu. Kemudian yang terakhir ada Departemen Kewirausahaan. Ini sebenarnya sumber pendanaan dari Ikatan Mahasiswa Lampung Timur gitu kan. Selain dari bantuan-bantuan yang lain, dan ini salah satu yang paling kita andalkan, yakni dari kewirausahaan. Kewirausahaan Oke, kita. Karena dadanya jadi dari banyak itu. fokusnya, Iya, edukasi iya, sosial iya gitu. Kalau di kuliah mungkin kayak UKM gitu ya. Nah, iya seperti itu, lembaga kemahasiswaan. Kemahasiswaan, tapi kalau ini sebuah organisasi gitu ya jatuhnya. Iya. Menarik sih, kayak di dalam suatu kota gitu, bukan kota ya, kabupaten ya. Kabupaten gitu ya. Dan apa ya namanya tuh, kayak berguna banget sih. Kan tadi ada kayak untuk yang adik kelas kelas 12 ya. Iya, untuk anak. Iya, Gitu kan, teman-teman anak SMA, teman-teman SMA kayak gitu. Positif ya ini kegiatannya gitu. Insya Allah. Insya Allah. Kalau itu kan udah banyak banget nih, udah ada divisi segala macam gitu ya, kayak tadi. Tadi ini kepalanya ya, Hendy. Iya, kepala Departemen Pendidikan. dan Kepala. Kebudayaan. Wah, kalau Ari apa nih? Apaan? Kalau Kak Ari kebetulan Ketua Umum Ikam Lamtim. Oh, wow. Izin ini. Iya. Ketua. Wah. Kalau boleh tahu nih, mungkin langsung ke ketuanya ya ini, ke Arinya langsung nih. Apa sih visi misi dari Ikam Lamtim ini, Ri? Visi misi dari Ikam Lamtim sendiri yang pertama itu, kalau dari kabinet ini itu visi misinya adalah untuk meningkatkan dedikasi Ikam Lamtim dalam bidang sosial, pendidikan dan kepemudaan untuk memajukan Lampung Timur, Lampung dan Indonesia. Wow, luar biasa. Itu ada visi yang Di itu ya. di kabinet ini. Nama kabinet sendiri di periode ini 2020-2021 itu kabinet dedikasi. Itu ada maknanya tersendiri nggak itu? ada makanya sendiri. Boleh nggak sih diceritain sedikit gitu? Jadi dedikasi itu adalah singkatan nih. Yang pertama tuh dedikatif, terus disiplin, kreatif, amanah, solid dan intelektual. Jadi harapannya di kabinet ini teman-teman terutama di pengurus gitu kan memiliki semua karakter dari dedikasi ini sendiri kan. Sebagaimana kita sebagai mahasiswa itu kan, terutama apa yang kita dapat di universitas, ilmu yang kita dapat bisa kita terapkan langsung ke daerah kita, minimal di lingkungan kita sekitar itu kan, di desa, di keluarga gitu. Dari Lampung Timur untuk Lampung Timur. Lampung Timur Jaya. Ya benar banget. Tadi visi misinya keren banget sih ya. Terus kabinetnya juga maknanya luar biasa ya, kayak bobo banget gitu. Kalau boleh tahu udah pernah ngadain event apa aja sih Ikam Lamtim ini, Ari? Kalau event kita lebih ke banyak sih Mbak yang kita adain kan. Itu salah satunya di bidang tadi kan di Departemen Sosial Masyarakat. Iya. Itu ada Bina Desa, terus ada kegiatan-kegiatan sosial kayak Raihan, itu kegiatannya biasanya kita laksanakan di bulan Ramadan kan. Namanya Raihan Rais Juta Hikmah Ramadan itu kan. Terus di bidang pendidikan dan kepemudaan PNK itu kita ada ini yang waktu dekat ini itu ada futsal competition. Itu event kompetisi futsal yang Lampung Timur gitu. Nah, untuk pesertanya kita dari teman-teman SMA sih. Terus banyak sih Mbak untuk event-event kegiatan itu. Kita lebih ke sosial masyarakat, pemuda sama pendidikan. Nah, untuk pendidikan sendiri kita lebih sosialisasi ke teman-teman SMA itu kan. Itu ada namanya Road to School. Jadi kita datang ke teman-teman sekolah-sekolah yang ada di Lampung Timur, kita sosialisasi gimana dunia perkuliahan itu. Ya kayak bermanfaat sih ya. Jadi untuk kayak adik-adik kelas gitu ya. Jadi kayak mengetahui gitu kan gimana sih kampus itu gitu kan, kayak lebih sosialisasi banget gitu ya. Membantu sih itu. Kan apalagi bukan dari kota gitu ya kan, bukan dari kotanya, tapi itu dibantu gitu ada di kelas itu buat bisa melanjutkan pendidikannya ke lebih ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Tadi ngomongin kayaknya denger ada event futsal gitu. Itu udah pernah diselenggarain atau gimana? Untuk event futsal sendiri untuk penyelenggaranya baru 2 kali ini Mbak. Jadi tahun kemarin kita udah melaksanakan
Dan alhamdulillah tahun ini insya Allah Mau ngelaksanain lagi gitu ya. Oh iya. Keren sih, udah banyak banget. Terus yang udah paling apa ya, paling menonjol banget dari event kalian itu apa sih gitu? Untuk Ya event- ini mungkin Arin yang jawab. Untuk event yang paling menonjol, ya semuanya menonjol sih Mbak. Tapi untuk yang apa ya, paling wah sendiri itu ada tadi yang kita bicarakan tadi, futsal competition sama Bina Desa sama Ratu School. 3 itu yang biasanya event gitu gede-gedean. Oh iya, berarti futsal juga termasuk yang gede ya, gitu, futsal competition ya. Nah, kalau boleh tahu itu tuh termasuk, tadi kan katanya bakal mau diselenggarain ya? Iya. Berarti dalam waktu terdekat dong ini ya? Bentar lagi ya? Lagi, boleh kasih ininya gak sih, apa ya? Kasih, apa ya, penjelasan gitu, maksudnya mau diadainnya kapan gitu? Siapa nih ketua kepalanya kepala? Oke. Jadi Iya, Hendrik. pelaksanaan futsal competition ini akan dilaksanakan di insya Allah di tanggal 26-27 Desember ini gitu kan. Kalau untuk tempatnya sendiri 26. karena kita dari Lampung Timur, kita usahain di Lampung Timur. Ya. Tepatnya di Gedung Olahraga Kabupaten Lampung Timur itu. Jadi apa namanya, banyak sekali ya persiapan, mulai dari pendaftaran peserta sampai nanti fiksasi tempat segala macam gitu. Alhamdulillah kalau untuk persentase kita sudah 85% gitu. Udah mendekati ya berarti ya. Insya Allah. Mendekati 50%. Tapi kayaknya ini baru banget gitu ya, baru mau kalian adain atau gimana? Maksudnya kayak rancangannya itu baru diadain, baru dirancang gitu, atau emang udah dari sebelum-sebelumnya pengen nanti di bulan ini mau ngadain gitu. Udah dari sebelum-sebelumnya memang Mbak. Oh, memang udah. Jadi kita memang untuk mengatur schedule dari pelaksanaan dari futsal ini memang di akhir tahun gitu kan. Karena sebelumnya juga pelaksanaan ini juga dilaksanakan di akhir tahun gitu. Jadi tujuannya itu, tujuan diadainnya kegiatan ini itu untuk apa? Tapi belum terjawab kan, karena mau buat sobat bisnis penasaran gitu. Nah, bisa nggak sih dijelasin sekarang, mungkin dari Hendria nih yang mau jelasin? Untuk tujuannya ya, pelaksanaan futsal ini sebenarnya sesuai dengan tema pelaksanaan futsal kita pada esok nanti. Bahwasanya untuk temanya itu tingkatkan sportivitas, jalin persaudaraan tanpa batas. Artinya dimulai dari sportivitas, yakni olahraga ini kita berharap bahwasanya persatuan persaudaraan pemuda yang ada di Ikam Lam Team ini lebih kuat lagi gitu kan. Khususnya nanti pemuda ini kan kita kan targetnya dari usia 19 tahun. Artinya masih baru-barunya menjadi pemuda gitu kan. Jadi darah mudanya ini masih bergejolak juga gitu. Artinya dengan adanya futsal ini kita berharap bisa mempererat persaudaraan pemuda yang ada di Lampung Timur gitu. Selain itu jadi pelaksanaan futsal ini sebagai ajang penjaringan juga, karena kita dari persiapannya juga melibatkan pihak-pihak lembaga pemerintahan dan non pemerintahan. Lembaga pemerintahan itu kita melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga. Oh, mantap. Ya, kalau lembaga pemerintahan kita bersinergi dengan PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia gitu kan. Artinya PSSI juga berharap bahwasanya dengan pelaksanaan futsal ini mampu menjaring dari teman-teman khususnya yang memiliki bakat futsal di Lampung Timur gitu. Dan masih ada lagi ya tujuannya, yakni sebagai perkenalan kita sebagai lembaga kemahasiswaan. Artinya ini loh kita sebagai lembaga kemahasiswaan yang ada di Lampung Timur, khususnya untuk adik-adik kita. Karena kita seringkali mengadakan agenda-agenda ataupun kegiatan-kegiatan yang banyak sekali kegiatannya malah dilaksanakan di Bandar Lampung gitu kan. Tapi ini juga menjadi evaluasi bagi kita semua, khususnya pengurus Ikam Lam Team, bahwasanya untuk memperkenalkan Ikam Lam Team ini sebagai wadah dari kemahasiswaan gitu. Tadi tadi dibilang katanya bahkan di Bandar Lampung ya. Iya, berarti karena ini luas banget dong ya cakupannya gitu. Udah bisa ngadain kegiatan yang ada yang bahkan di luar Lam Team ya gitu ya. Kalau untuk di Bandar Lampung pernah ngadain apa sih itu? Ini Hendrian. Kalau untuk di Bandar Lampung kita masih agenda-agenda internal sih. Misalkan ada silaturahim gitu kan, kunjungan-kunjungan ke kampus-kampus yang ada di Bandar Lampung malah gitu. Jadi nanti juga kedepannya
untuk kepengurusan tahun ini juga kita bisa memaksimalkan lagi kunjungan-kunjungan ke kampus-kampus yang ada di Lampung Timur gitu. Iya, bener. Event yang udah kalian ada ini tuh memang udah termasuk yang kayak memotivasi banget sih gitu ya. Iya. Kan kayak ngenalin banget, oh ternyata ini loh ini IKAM gitu Iya. kan. Ini loh pergerakan dari kami gitu Iya, ya. Bener banget. Tadi udah dibilang nih kalau futsal competition itu tapi cuma diadainnya seluruh Lampung Timur aja gitu ya. iya, gitu. Kalau boleh tahu persiapan kalian dalam acara ini tuh udah sejauh apa sih gitu? Kalau untuk persiapan alhamdulillah kita sudah 85%. Wah, udah mau Jadi kita masih dalam tahap pembukaan pendaftar. Jadi alhamdulillah untuk saat ini pendaftar sudah 24 tim. 24 tim. 24 Wow, tim. luar biasa Dan banget, kita udah lumayan. targetnya 32 tim gitu. 32 tim. 32 tim. Banyak banget ya, itu 24 tim itu seluruh Lampung, Seluruh Lampung Timur gitu ya. Tapi kan kayak gini nih kita lagi pandemi ya, yang kayaknya mungkin sebagian orang tuh berpikir nggak mungkin deh gitu kan pandemi gitu, masa mau main bola sih gitu kan, masa mau berkumpul di lapangan gitu ya, berkumpul kan nggak mematuhi takutnya gitu kan, kayak mungkin takutnya dibubarin sama pemerintah atau apa gitu kan. Pasti beda banget nggak sih dari tahun lalu gitu? Beda banget ya. Kalau untuk tahun lalu mungkin ya kita masih bebas aja gitu kan, Iya, ngapain aja gitu, berinteraksinya dengan siapa aja gitu. Nah kalau pandemi gini kan kita dibatasin gitu, mungkin kita tuh masih dalam protokol kesehatan gitu ya. Nah dari Kamlam Tim sendiri ini gimana sih, maksudnya tuh persiapannya karena pandemi ini gitu loh, maksudnya kayak apa ya? Kan ini pandemi banget ya, persiapan kalian menyelenggarakan event ini tetapi dalam situasi yang kayak gini gitu ya, gimana itu? Mungkin dijawab nih siapa? Andrian ya? Oke. Kalau untuk persiapannya alhamdulillah kita sudah mulai perizinan juga. Oh, udah Untuk dapat di izin gitu ya? Polres. Jadi udah Di aman lah Polres ya. sama di gugus tugas Kabupaten Lampung Timur. Artinya walaupun nanti di teknisnya di hari H kita tetap memakai protokol kesehatan ya, artinya menyiapkan hand sanitizer, kemudian cuci tangan. Tapi nanti sebelumnya mungkin kita berharap juga dari gugus tugas itu membantu dalam hal penyemprotan tempat disinfektan Gitu ya. di lapangan gornya gitu. Jadi insya Allah kita juga berharap dengan adanya futsal ini tidak menjadi menghambat semangat kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat khususnya untuk pemuda gitu. Mau tanya bener nih, terus pemainnya dipakai masker gitu atau gimana? Kalau pemainnya kayaknya Enggak ya, tetap dibuka ya. Karena ya ngos-ngosan juga ya gitu ya. Mungkin untuk penonton, supporter dan panitia itu harus wajib pakai masker, jaga jarak gitu. Selain itu tuh apa sih persiapan kalian yang lainnya gitu? Kayak mungkin lebih beda ya dari tahun lalu gitu. Yang lebih ngerasa lebih beda banget lagi gitu. Ya, untuk persiapan kita emang tahun ini sama tahun sebelumnya emang beda banget sih, Mbak. Beda banget kan? Di panitia futsal maupun di panitia sebelumnya itu emang ya kelihatan banget bedanya, terutama kan karena kita terhalang jarak juga. Teman-teman panitia pengurus itu kan kuliah online di rumah. Jadi untuk rapat kita cuman pakai secara virtual itu loh. Itu kurang enak banget itu. Chemistry-nya Yang kurang sinyal enak. ya. Yang suaranya mendengung-dengung gitu kan pas lagi. Iya. Kadang hilang gitu kan. Dan selain untuk persiapan itu kita lebih kampanye ke ini teman-teman semua, karena komunikasi itu kan sangat penting kan untuk sebuah koordinasi kan. Nah, dari situ kita harus pintar-pintar kita beradaptasi. Nah, selain yang kerasa itu ya itu tadi perizinan ya. Karena biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita ngadain kegiatan, ngirim surat perizinan kegiatan langsung udah, tapi kan ini lagi karena pandemi mungkin lebih ribet ya, lebih ribet gitu. Harus persyaratan ini harus dilengkapi, terutama protokol kesehatan. Terus pembatasan jumlah juga, yang harus datang berapa. Oh, itu penjumlahan itu maksudnya gimana? Dari timnya yang dibatasi setiap hari mainnya atau penontonnya juga tuh yang dibatasi? Penontonnya, Mbak. Jadi penontonnya ya? Itu kan di GOR itu kan kalau di GOR Lampung Timur alhamdulillah itu kan gede juga kan, luas kan. Jadi untuk pembatasan peserta ya alhamdulillah cukup lah, untuk lumayan banyak gitu kan. Nah,
Kalau dari Polres sendiri emang memberikan izin dengan itu ketentuan. Jadi untuk dari gugus tugas juga membatasin, misal satu jam itu maksimal 80 atau 50 orang gitu ya, harus ganti gitu kan. Nah setelah itu baru setelah satu permainan selesai kita semprot disinfektan. Jadi Gitu, memang bener-bener ya protokol kayaknya Iya, kita harus- kesehatannya. Heeh. Iya, ngerasa beda banget mungkin ya. Mungkin pihak panitia juga kayak persiapan kalian cuman online gitu kan. Dan Iya. itu ketemu nggak sih gitu? Untuk ketemu kita udah sempat ketemu 2 kali ya. Dua. 2 kali. Dan kita lebih intens ke online itu Mbak, untuk rapat-rapat persiapan koordinasi jarak jauh gitu kan. Ya masih mau kasih informasi tentang futsal competition-nya yang merupakan event ya Arya. Iya. Salah satu event yang lumayan besar juga karena itu diadainnya se-Lampung Timur gitu kan. Yang udah daftar aja berapa tuh tadi? 24 tim. Wah, kalau misalnya sobat bisnis nih belum daftar, kebangetan banget nih. Enggak apa ya namanya tuh? Enggak Enggak greget. nggak greget banget gitu kan, nggak banget gitu kan, masa mau kalah nih sama 24 tim yang lain yang udah daftar gitu kan. Walaupun tetap walaupun di situasi pandemi kayak gini kita tuh harus tetap semangat beraktivitas gitu kan, masih tetap harus aktif lah kegiatan gitu, karena ini tuh kegiatannya udah dapat itu ya udah dapat izin gitu kan, jadi udah nggak usah khawatir gitu, karena ini juga dibatasin gitu untuk penonton, jadi udah aman lah gitu, udah nggak diragukan lagi ya. Iya. Kayak udah protokol kesehatannya tuh terjaga gitu ya. Kalau boleh tahu nih, mungkin Ari atau Hendrian boleh jelasin, katanya tuh tadi denger ya pas tadi dijelasin awal itu, kalau tahun kemarin itu untuk umum ya, bukan untuk U19. Iya, Benar banget nggak sih itu? bener. Kalau untuk tahun lalu kita lebih ke usia 23 tahun. 23 tahun. Kalau untuk tahun ini kita di usia di bawah 19 tahun. Makanya kita juga berusaha untuk nyebar undangan itu ke sekolah-sekolah SMA yang ada di Lampung Timur gitu. Yang tahun ini tuh bukan usia maksudnya di bawah Di bawah usia usia 19 tahun gitu ya. iya. Jadi kayak masih remaja banget ya. Masih remaja. Ya masih sekolah SMA mungkin ya, Iya. kalau umuran di bawah 19 tahun. Ada yang sekolah SMA, ada yang baru lulus juga. Itu kenapa sih alasannya bisa diubah gitu dari tahun kemarin ke tahun ini tuh, dari yang bukan yang bukan U19 gitu. Jadi untuk karena perubahan untuk event ini emang awalnya itu di U23 itu kan tahun kemarin, dan di tahun ini kita laksanakan untuk usia maksimal 19 tahun. Usia maksimalnya 19 tahun. Jadi lebih dari 19 tahun nggak bisa daftar ya. Iya, kita cap dulu. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama itu kita lebih kita fokuskan ini untuk teman-teman SMA sih sebenarnya Mbak. Rencana kita itu kan kita fokuskan ke teman-teman SMA, sekaligus yang pertama tadi untuk kita branding Ikam Lamptim sendiri itu kan ya. Sama harapannya ke depannya menjadi event yang besar tiap tahun yang itu pesertanya dari SMA atau SMK sederajat Lampung Timur. Jadi ada event gede yang pesertanya dari anak-anak SMA. Itu sih Mbak. Iya, jadi tadi kan udah dijelasin nih gimana sih itu protokol kesehatannya. Terus alasan tadi kenapa ini diadainnya cuman untuk yang di bawah 19 tahun gitu kan. Mungkin sobat bisnis di rumah nih pengen ngedaftar gitu. Boleh nggak sih jelasin sedikit? Jangan sedikit ya. Mungkin lebih detail gitu. Lebih detail gimana cara ngedaftarnya ini gitu kan. Mungkin sobat bisnis yang di rumah nih yang lagi tinggalnya di Lampung Timur, atau mungkin yang lagi kan kuliahnya daring ya. Kuliah lagi daring, mungkin lagi di kampung halamannya gitu. Mau ngedaftar bareng teman-teman di kampung halamannya gitu. Boleh nggak sih jelasin secara detail mungkin ya? Dari siapa nih, Hendrian yang mau jelasin? Oke, boleh. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mendaftar, Iya. khususnya untuk futsal kompetisi ini, itu harus berasal dari Lampung Timur. Berasal dari Lampung Jadi kalau Timur. teman-teman semua yang punya saudara yang asli dari orang Lampung Timur, bisa tuh di-share informasinya. Jadi persyaratannya usia di bawah 19 tahun. 19 tahun. Persyaratannya mungkin nanti bisa pakai KTP sama ijazah. ijazah. Kemudian langsung ke CP-nya Mbak ya, nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi untuk CP-nya nanti
Untuk informasi yang lebih lengkapnya ke 0857 5866 8748 gitu. Jadi nanti teman-teman semua kalaupun berminat ataupun punya saudara yang di Lampung Timur dan masih usia 19 tahun dan hobi main futsal, bisa tuh dikasih informasinya, langsung didaftarin. Nanti insya Allah kita tetap open pendaftar masih sampai tanggal 20 gitu. Masih berapa hari lagi? Tadi tanggal berapa? 20. Tanggal 20. 5 hari lagi. Tanggal 25 Mungkin hari ada lagi. juga bener. perpanjang sih Mbak, kalaupun target kita belum terpenuhi gitu. Tapi kalau diperpanjang ya nggak mungkin sih gitu kan. Iya, Udah makanya. 24 tim gitu. Masa ya ampun masih mau diundur gitu kan. Iya. Kelewatan banget gitu kalau misalnya belum daftar di hari-hari yang kayak gini gitu kan, yang Iya. masih ada selang 5 hari gitu. Selain itu mungkin ada persyaratan khusus nggak sih gitu kalau mau daftar gitu? Nggak Mungkin ada ya? nggak ada sih. Nggak ada ya? Lebih ke yang penting usianya di bawah 19 19 tahun. tahun Itu gitu. yang paling kita. Bapak saya nggak bisa daftar ya berarti. Nggak bercanda. Kalau Just mbaknya masih kidding. 19 tahun. Emang boleh nih, aku perempuan loh. Oh, iya. Tadi dibilangnya katanya suruh pakai ijazah gitu ya. Ijazah sama. Terus kalau untuk yang belum punya ijazah tuh gimana? Itu bisa pakai KTP sama kartu keluarga. Kartu keluarga sebagai jaminan gitu Iya, ya. KTP. Mungkin ada nggak sih kayak apa ya, biaya atau apa gitu? Untuk biaya masuknya ataupun biaya pendaftaran itu per tim Iya. kita patok 250.000. 250.000 gitu ya. Per tim 250.000. 250.000. Hadiahnya 100 juta. Hadiahnya Langsung gas ya. jutaan rupiah. Jutaan rupiah. Insyaallah. Sebenarnya mau hadiahnya berapapun, menang kalah itu soal biasa sih Nah, gitu iya ya kan. benar. Yang penting kita tuh pengalamannya gitu kan. Kita udah tunjukin loh ini gue gitu kan. Bisa gitu. Walaupun gak menang, tengganya ini udah event sekabupaten gitu Iya, kan. benar. Udah kece dong gue gitu kan, udah ditonton doi gitu ya. Bener banget gak sih Ari? Iya bener banget gitu. Kayak nunjukin diri gitu kan. Walaupun gak menang. Apalagi ini kan juga kan ada apa namanya Apa? sinergi dengan PSSI gitu. Iya tuh, wah luar biasa Artinya, banget sih itu tadi ya. Artinya kita kan dari PSSI juga pasti kan melirik kan Iya, pemain yang heeh. berbakat gitu. Nanti kalau misalnya walaupun gak juara tapi pemain terbaik gitu ya, itu dia. ditarik PSSI, wah itu sih kayak apa ya? Kayak batu loncatan gitu Iya, nggak batu sih? loncatan. Iya bener kan? Mulai dari yang kecil gitu kan, segala sesuatunya kita mulai dari yang kecil. Kalau ujuk-ujuk kita juara gitu kan, ya nggak mungkin sih gitu kan. Iya. Sebenarnya apa ya, kayak luar biasa sih kalau misalnya sampai nggak ikutan tuh kebangetan. Itu tadi PSSI loh PSSI. gitu kan. Setelah tadi kalau Reto lupa tadi, selain PSSI sama apa lagi? Ada Dinas Pemuda dan Olahraga. Wah tuh, wih Langsung dari ada, kabupaten. iya dari kabupatennya loh. Kalau misalnya di apa ya, dilirik gitu ya, bisa dibawa gitu kan. Mungkin kalau misalnya nanti setelah selesai lomba gitu, apalagi kalau sampai juara gitu ya. Iya. Kalau sampai juara itu udah nggak tahu sih, mungkin waduh pemain terbaik juara gitu kan, dilirik banget gitu. Dan pasti nama yang dibawakan bukan nama diri sendiri tapi ada Iya. nama Lampung Timur. Ada gitu Lampung pasti. Timur gitu ya, kayak ngebawa banget sih gitu ya. Apa sih? Wah ternyata dari Lampung Timur ini keren-keren gitu ya, pemainnya banyak yang handal gitu. Kalau misalnya pemuda-pemuda yang ada di Lampung Timur ini nggak ikutan, remaja ya lebih tepatnya, remaja ini nggak ikutan, ya ampun kalian itu nggak nunjukin ya gitu ke suatu apa ya, suatu sinergi mungkin ya, kayak suatu bakat yang terpendam. Kan cowok tuh suka main futsal gitu ya, nggak tahu main bola main futsal apa ya, nggak paham tuh gitu. Pokoknya suka banget olahraga gitu ya. Kalau misalnya nggak ikutan ini, kayak masa bakatnya, hobinya cuman sekedar sparring apa sih ya, kayak gitu, gitu-gitu aja gitu. Udah ngejelasin nih dari Hendrian sama Ari udah ngejelasin tentang apa sih itu Ikam Lamtim gitu. Ternyata merupakan suatu organisasi, kayak organisasi ya bisa dibilang selampung Timur gitu ya. Dan udah pernah juga ngadain event yang lumayan sih kalau menurut Reto tuh kayak amazing banget gitu ya. Udah bahkan tadi dibilangnya di luar Lampung Timur, di Bandar Lampung tadi ya, udah pernah ngadain event yang di Bandar Lampung gitu ya. Itu kayak suatu apa ya, suatu kelebihan gitu sih kan,
apa ya, untuk menggerakkan pemuda gitu ya kan, apalagi khususnya kita tuh sebagai mahasiswa gitu ya, hidup mahasiswa banget gak nih? Ya jadi harus memberikan sinergi yang positif gitu untuk masyarakat. Kalau kayak gini tuh kan apa ya, ngebawa banget sih kayak nama mahasiswa kan, apalagi ini dari Ikatan Mahasiswa di Lampung Timur gitu ya, keren sih gitu kan. Kalau di Bandar Lampung ada nggak sih yang Ikam Bandar Lampung. keren di kabupaten. Kalau di kabupaten lain ada nggak sih ya? Ada ya. Oh ada ya. Kurang update banget ya ini. Nyari yang pun maaf. Tadi udah dibilang juga kan mau ngadain futsal competition gitu untuk se-Kabupaten Lampung Timur yang pastinya udah dapat izin dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Terus udah juga dapat bekerja sama bekerja sama ya bisa dibilang ya dari PSSI. Wah itu sih yang luar biasanya banget dari yang mau kalian adain ini gitu kan. Terus juga tadi udah pastinya udah dapat izin ya dari Satgas gitu kan, udah sesuai protokol lah, jadi udah aman walaupun diadain lomba di tengah pandemi kayak gini. Kita harus tetap jaga kesehatan. Dimanapun kita berada tuh ya sobat bisnis, dengerin nih, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau bukan kamu yang cintain diri sendiri, siapa lagi gitu ya. Sebelum cintai orang lain, cintai dulu tuh diri sendiri gitu ya. Bener gak sih? Bener kan? Bener banget nih. Nah mungkin udah waktunya nih, udah mau habis. Mungkin Rata tuh mau denger sih, mau minta closing statement dari Ari sama Hendriani untuk pemuda-pemuda di Indonesia, mungkin yang terutama ya di Lampung gitu kan, di Provinsi Lampung, mungkin di Kabupaten Lampung Timur juga tuh, terutama ya lebih khususon gitu. Boleh nggak sih, ini dari siapa nih yang mau nyampein closing statementnya gitu? Siapa nih? Saya. Ari, oke. Terkhusus untuk pemuda-pemuda ya. Asik. Ya terserah lah, intinya untuk mahasiswa juga nggak apa-apa gitu ya. Pertama untuk ya kita, terutama mahasiswa. Yeah. Mahasiswa adalah pemuda kan. Iya. Dan pemuda adalah generasi penerus. Benar banget. Di masa yang pandemi ini kita harus terus bergerak. Nggak harus mageran juga kan. Walaupun kita di rumah, tapi kita harus tetap berkreativitas. Berkreatif. Dan alhamdulillah di akhir tahun ini Ikam Lamptim memberikan wadah itu kan. Iya, benar banget. Untuk teman-teman terkhusus dari Lampung Timur yang usia maksimal 19 tahun yang hobinya futsal atau punya tim futsal, kita berikan wadah itu Ikam Lamptim Futsal Competition. Gitu. Nah, harapannya dengan kegiatan ini dari teman-teman semua kan bisa join, gabung gitu kan, berpartisipasi, ikut serta kan dalam event ini. Dan harapannya pandemi ini bukan sebagai halangan gitu ya. Benar banget. Apapun kondisi kita tetap harus bergerak gitu kan. Harus tetap semangat, harus memberikan dampak di lingkungan kita. Seperti jargon Ikam Lamptim. Apa tuh? Boleh nggak dibacain? Jadi kalau saya bilang semangat pemuda, teman-teman jawab semangat perubahan. Semangat perubahan. Boleh dicontohin gak nih? Siap ya. Aku yang jawab apa siapa nih? Ya coba Ari. Semangat pemuda. Semangat perubahan. Mantap. Mungkin ini aja sobat bisnis tadi itu dari Ari. Mau ditambahin gak nih Hendrian? Mungkin sedikit aja. Oke, boleh. Karena banyak yang sudah ditambahin oleh Kak Ari. Bahwasanya itu tadi di kala pandemi ini bukan serta-merta kita harus harus diam diri di rumah, di rumah. Karena memang kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan baru gitu kan. Kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan. Artinya tidak mungkin kita bisa saling bergantung dengan kondisi seperti ini. Artinya masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, khususnya untuk kebermanfaatan untuk pemuda ini, gitu, seperti itu sih. Artinya terus memberikan dampak yang positif. Kemudian membawa aura-aura yang positif juga, gitu, khususnya untuk kebermanfaatan bagi pemuda, seperti itu. Gitu.
Pemuda itu harapan bangsa. bangsa. Kalau bukan kita ya siapa lagi Siapa gitu. lagi? Kalau bukan pemuda yang sekarang siapa lagi Siapa gitu lagi? ya. Betul banget nih. Sobat bisnis, makasih banget ya udah dengerin Retno sama kakak-kakak kece dari Ikam Lam Team. Ada Ari sama Hendrian. Kuliah, pergi pagi, pulang sore. Kuliahnya sih nggak full, siang kosong. Tapi nanggung kalau harus pulang dan nanti balik lagi. Kuliah, pergi pagi, pulang sore. Tapi kadang nggak jadi pulang, kan harus nginep untuk ngerjain tugas kelompok. Kuliah, pergi pagi, pulang sore. Pulang ke rumah atau ke kosannya sesekali. Malah seringnya pulang ke sekret organisasi. Ya, begitulah mahasiswa. Tak ingin dibilang kupu-kupu alias kuliah pulang, dan juga tak ingin bernasib IPK Nasako atau nasib 1 koma. Target kebanyakan mahasiswa adalah aktif organisasi dan meraih IPK yang tinggi. Itu baru mereka bilang mahasiswa yang berprestasi. Keren. Kamu gimana kuliahnya?